Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia di tempat kalian masing-masing. Setelah 1 bulan kita menahan puasa, menahan makan dan minum, serta hawa nafsu kita dari banyak hal, kita sudah sampai pada kemenangan kita di hari raya ini. Dan untuk memperingati atau menyambut hari raya tersebut, saya mau bercerita satu kisah tentang seorang sultan dan warganya di zaman dahulu. Di kerajaan Sultan Utsmaniyah ada seorang sultan yang memiliki kebiasaan berjalan-jalan di kota Istanbul saat malam hari. Dan jalan-jalannya beliau ini dengan menyamar sebagai warga biasa, sehingga warga-warga sekitar tidak mengetahui bahwa orang tersebut adalah seorang sultan. Pada suatu malam, sultan ini mendapati orang meninggal di tengah jalan tanpa ada yang mempedulikannya. Lalu sultan langsung bertanya kepada orang-orang yang berlalu lalang, "Kenapa kalian tidak merawat jenazah ini yang tergeletak?" begitu. Lalu orang-orang yang berlalu lalang tersebut menyampaikan, "Untuk apa kami merawat jenazah tersebut kalau dia sehari-hari kegiatannya hanya membeli minuman keras dan membayar wanita-wanita malam?" Seperti itu. Lalu sang sultan menjawab, "Dia ini masih muslim, kita harus membantu sesama muslim, merawat jenazahnya saat dia meninggal. Lalu bantu saya untuk merawat jenazah ini." Long story short, sultan jenazah sudah ada di rumah duka. Lalu sang istri dari orang yang meninggal ini bercerita kepada si sultan, "Saya sudah selalu menyampaikan kepada suami saya bahwa apa yang dia lakukan, membeli miras dan membayar wanita-wanita tersebut, memiliki dampak yang buruk bagi dirinya, karena bisa saja saat meninggal tidak akan ada orang yang mau datang kepada pemakamanmu," seperti itu. Padahal sebenarnya yang dilakukan suami saya ini, membeli miras itu dia tidak minum. Miras yang dia beli dia bawa ke rumah dan dihancurkan, sehingga pada malam itu tidak ada orang yang bisa meminum minuman keras karena sudah dibeli semua oleh suami saya. Lalu wanita-wanita malam yang sudah dibayar juga tidak boleh melayani lagi pelanggan lain setelah dibayar oleh suami saya. Oleh karena itu wanita-wanita tersebut terselamatkan dari perzinahan. Sehingga suami saya menjawab, "Aku berprasangka baik bahwa saat aku meninggal tetap akan ada satu orang yang menolongku, yaitu sultan." Gitu. Lalu sang sultan saat mendengar jawaban itu menangis. Sang sultan kemudian mengaku kepada sang istri, "Aku adalah sultan." Lalu cerita tersebut selesai sampai di situ. Yang bisa kita tarik dari cerita yang barusan saya sampaikan apa? Ada 2 hal yang kita bisa pelajari dari kisah ini ya. Ada prasangka buruk yang ditujukan kepada orang yang meninggal tadi oleh warga-warga, dan prasangka baik yang dimiliki oleh orang yang meninggal terhadap sultan. Prasangka buruk ini tentu dilakukan oleh warga karena mereka hanya melihat bungkusnya saja, hanya melihat cover hanya melihat apa yang dilakukan luarnya. Astagfirullahaladzim. Prasangka buruk ini terjadi karena para warga hanya melihat apa yang dilakukan di luaran. Prasangka buruk ini yang dilakukan oleh warga kepada yang meninggal tadi muncul karena mereka hanya mengetahui luarnya tanpa benar-benar mencermati sebenarnya apa yang dilakukan oleh yang meninggal tadi. Sehingga prasangka buruk ini tertuju kepada yang meninggal tadi tanpa ada yang konfirmasi sebenarnya yang dia lakukan itu memang benar-benar membeli miras untuk diminum atau tidak begitu. Sehingga dugaan-dugaan di dalam hatinya para warga itu mereka anggap kebenaran, padahal itu bukan sebuah kebenaran, karena mereka hanya
menduga di dalam hati mereka tanpa bertanya atau mengklarifikasi sebenarnya yang dilakukan itu benar atau tidak. Lalu yang kedua, prasangka baik yang dimiliki oleh orang yang meninggal tadi terhadap sultan, ini terjadi karena orang yang meninggal ini benar-benar percaya bahwa sultan adalah orang yang peduli terhadap warganya, sehingga dia yakin akan ditolong oleh sultan saat dia mati nanti, saat tidak ada orang yang menolongnya tapi hanya sultan yang akan menolongnya. Ada ayat yang menceritakan tentang dugaan ini, teman-teman sekalian. Di Quran surat Yunus ayat 36 berbunyi, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Artinya, sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Maknanya adalah dugaan yang kita miliki sama sekali tidak bisa menjawab, tidak bisa kita jadikan patokan itu adalah kebenaran, begitu. Kita perlu mencari kebenaran dari sumbernya, bukan dari dugaan kita. Lalu di Quran surat Al-Hujurat ayat 12 juga berbunyi, inna ba'dadhanni ithmun. Artinya sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Karena apa, teman-teman? Prasangka-prasangka yang ada di dalam hati kita, jika kita ucapkan dan kita tuliskan, itu bisa menjadi sebuah fitnah yang kita tujukan kepada seseorang atau sesuatu, begitu ya. Karena itu belum tentu benar, begitu. Jadi seperti ghibah, apalagi kalau prasangka kita itu kita sampaikan, kita ucapkan, kita tuliskan, dan kita diskusikan dengan orang lain. Kita perlu berhati-hati dengan hal itu. Yang harus kita biasakan adalah prasangka baik, teman-teman. Prasangka baik ini kita biasakan sejak bulan Ramadan. Mungkin mulai hari ini kita bisa membiasakan prasangka baik. Jika kalian mempunyai kesempatan untuk memilih apakah kalian berprasangka baik atau berprasangka buruk, maka untuk apa kita memilih prasangka buruk? Lebih baik kita memilih yang satunya ya, prasangka baik. Sehingga dengan berprasangka baik, semua hal yang kita lakukan itu juga berdampak. Dari pikiran kita yang positif, maka akan berdampak pada hal-hal yang kita lakukan juga imbasnya ikut positif. Sedangkan jika kita berprasangka buruk, maka pikiran kita itu juga ikutan negatif. Saat kita berpikiran negatif, maka apa-apa yang kita lakukan juga bisa mengarah ke hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, sebagai muslim yang hendak meraih kemenangan setelah 1 bulan berpuasa dari hawa nafsu, segala hawa nafsu, maka kita harus selalu berprasangka baik terhadap hal-hal yang ada di sekitaran kita atau yang kita lalui atau atas hal-hal yang dilalui oleh orang lain, begitu. Jadi teman-teman jangan lupa untuk selalu berprasangka baik. Semoga kita adalah pribadi-pribadi yang selalu memilih untuk berprasangka baik. Itu saja, semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.